Halo Pengyoman, kembali lagi di channel Tahun bersama Ko Andre. Wah, kali ini Ko Andre kecopetan. Wah, gawat nih, belum syuting tapi udah kena musibah aja. Halo, ya, sip. Xiao Tong, Male. Oh, gak usah dikejar. Andre sekarang berada di SPKT, kan dekat kantor polisi. Daripada dikejar, mendingan Andre lapor aja ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT. 听说在里面有会说中文的检查，我要去看看他。sekalian lapor kehilangan HP-nya. Oke, 跟着我走。Nah, ini dia ruang pelayanan SPKT, tempat pengaduan ya, pelayanan pengaduan. Nah, 听说在里面有一个会说中文的检查，又帅又年轻， katanya dalam ada salah satu polisi yang bisa ngomong Mandarin dan 听说是华人啊， keturunan Tionghoa. Oke, 我们去里面来呀。Halo Pak. Selamat siang Pak. Pak, saya mau cari Pak Happy, sekalian ada pengaduan untuk Pak Happy. Iya, saya kehilangan HP waktu di depan. Iya. Tingso, katanya sini ono yang bisa ngomong Mandarin ya. Oh, iya. Katanya Pak Happy itu bisa diantar ke dia Pak? Iya. Ke beliau bisa? Oh, di mana? Itu Pak Happy Pak. Oh, ternyata yang itu Pak Happy. Halo, nih. Halo, ni hao. 你会说中文吗？对呀，你也说中文了。Ternyata他会说中文。你好，你好。 Ya, ni hao. Pak. Apa namanya? Saya namanya Andre. Oh, Andre. Ini pun Woma. Kamu nggak kenal? Ini presenter terkenal SBO. Ibtu Happy Saputra adalah salah satu perwira dari 20 lulusan terbaik lulusan tahun 2009 dari Akademi Kepolisian atau Akpol yang terletak di kota Semarang, Jawa Tengah. Perwira polisi yang mempunyai nama Tionghoa Lau Kang Pang ini pertama kali bertugas di Polres Ponorogo, Jawa Timur. Lalu kemudian ditugaskan ke Kesatuan SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. SPKT adalah rumah pengaduan masyarakat yang ingin melapor ataupun konsultasi hukum kepada polisi. Nah, di SPKT Polda Jatim inilah perwira keturunan Tionghoa ini berprestasi dalam mengembangkan SPKT secara online dan komputerisasi. Dan dari 300 taruna angkatan 2007, Happy lah satu-satunya taruna yang berasal dari etnis Tionghoa. Karena saya pikir bahwa kepolisian itu sekarang sudah terbuka, dan waktu itu pun saya sangat tertarik kepolisian pun karena bahwa ini sesuatu hal yang bagi saya itu dalam hati saya ingin coba berbuat sesuatu kepada negara, saya mau berbuat sesuatu kepada lingkungan sekitar bahwa tanpa memandang dari manapun gitu bahwa saya juga bisa menjadi seorang polisi. Gitu. Hai ke Wenti, 我想问你了。 Ya. Di sini kan banyak orang asing kayak dari orang China sana ya. 很多。如果有这样的问题，你是怎么解决他们？你要用中文还是用英文？我说中文呐。你说中文？当然了。你那么厉害？不是那么厉害，因为这个是必须的。因为我是警察，jadi tidak tergantung nak itu Jungko还是ini aku harus bantu. Mau orang yang biasa, yang tidak biasa, ada yang sakit, ada yang cacat pun harus tetap kita bantu. Oh, seperti itu. Ditiru ya teman-teman ya. Keren sekali Pak Happy. Kita lanjut setelah tadi kita mengunjungi ruang pengaduan. Perwira yang hobi bermain musik dan juga menyanyi ini mengajak Ko Andre ke ruang kerjanya di ruang monitoring SPKT. Disinilah perwira yang berasal dari kota Jakarta bersama dengan timnya mengembangkan dan juga mengoperasikan program ISPS atau Integrated System for Police Service yang terhubung langsung dengan seluruh informasi terkait dengan pelayanan kepolisian di seluruh jajaran Polda Jatim. Dan hasilnya SPKT Polda Jatim ini pun berhasil meraih sertifikasi ISO 9001-2008 dalam bidang pelayanan. Ini Pak, ini apa ini Pak? Ini pelayanan apa ini Pak? Ya ini kayaknya kok aneh-aneh ini. Apa ini Pak? Nah, jadi kalian ini adalah sistem pelaporan yang ada di Jawa Timur. Oh, seluruh Jawa Timur. Jawa Timur itu sistem pelaporan yang ada bisa pakai grafik kan? Tuh. Jadi sekarang ini apa ini? Ini paling banyak melapor. Ya, paling banyak ini lapor nggak Sidoarjo, Gresik, ini Barat, Tulungagung.
Ya Allah, ternyata kampungnya Andre juga banyak yang melapor ya, banyak orang jahat. Oh, banyak yang disiksa ya. Oh, gitu Pak. Jadi ini bisa dilihat setiap hari ini berubah. Dia akan berbentuk grafik. Berbagai penghargaan pun diterima oleh pria yang pintar berbahasa Mandarin ini, baik dari dalam dan juga maupun luar negeri, sewaktu pelatihan ataupun mengikuti pertukaran taruna kepolisian ke Korea dan Jepang ataupun ke Cina. Ya, waktu itu saya karena dapat kesempatan pendidikan di Beijing. Nah, waktu itu saya dapat tawaran juga dari Mabes bahwa saya dapat berkesempatan untuk belajar tentang kepolisian di Beijing. Dan di saat itulah banyak yang melihat, loh, dari Indonesia ya gitu. Kok Indonesia tampangnya seperti orang Singapura, orang kayak orang Malaysia gitu. Akhirnya mereka melihat, oh, selama ini kan Indonesia kan mungkin banyak polisinya yang dari pribumi gitu. Tapi di sini pun saya juga tidak mau melihat bahwa saya pribumi, non pribumi, karena bagi saya juga semua sama. Tapi memang kan stereotip yang terjadi bahwa pandangan orang bahwa saat polisi Indonesia itu ya biasanya tidak seperti saya gitu, dan mereka cukup kaget. Dan hal itu yang tersebut akhirnya tiba-tiba banyak orang menanyakan gitu, apakah benar saya orang Indonesia gitu, apakah benar memang saya dari Jakarta gitu, dan ternyata memang benar gitu, saya memang asli orang Indonesia. Meskipun banyak orang menilai bahwa Akpol itu tidak ada tempat untuk masyarakat keturunan Tionghoa, namun Lau Kwang-Kwang membuktikan bahwa mitos itu tidak benar. Bahkan beliau mampu menjadi 20 lulusan terbaik di angkatannya dan menjadi seorang perwira yang berprestasi di Polda Jawa Timur. Jelas suasana itu tegang sekali Mas ya, karena waktu itu benar-benar saya kan tidak punya keluarga polisi dan saya pun tidak tahu banyak bagaimana sih untuk mengikuti tes polisi itu seperti apa gitu. Saya cuma waktu itu berpikir kalau memang Tuhan kasih jalan, Tuhan memang mengizinkan saya di sini, ya pasti saya akan masuk gitu. Jadi saat itu pun saya sangat dakdikduk, apalagi waktu itu saya daftar Akpol itu dari Jakarta dan pesertanya itu sangat banyak sekali gitu, bahkan ribuan. Dan waktu itu saya juga bingung gitu, apakah akan saya lolos gitu. Ternyata memang kalau Tuhan sudah kasih jalan, Tuhan sudah mengizinkan saya masuk, ya saya masuk juga. Dari Jakarta sampai di Semarang pun saya dapat pantauan terakhir dan masuk juga, akhirnya berhasil juga bisa masuk Akpol. 朋友们，如果你想做一个警察，你可以叫一位警察，你别担心吧，因为进入警察大学不是那么难，你可以进入警察大学。Kamu bisa lihat bahwa sekarang teman-teman yang masih seusia saya berkeinginan masuk Akpol sebagai polisi, masuk. Kesempatan banyak dan saya salah satunya, bahwa ternyata polisi tidak seperti yang orang kira gitu. Jadi cuman saya bisa kasih saran, jayo. Nah, di segmen selanjutnya di Chinatown, Ko Andre akan diajak makan siang bersama Ibtu Happy Saputra dan mencobain makanan sewaktu pendidikan di Cina.